Selamat pagi, salam sejahtera. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan yang hadir pada saat ini. Kiranya kita semua memperoleh berkat Tuhan melalui kebaktian ini. Pada kebaktian hari ini, Jemaat GKP Dayakolot dilayani oleh Ibu Pendeta Titin Meriati Gultom, THM. Atas pelayanannya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga bagi para pelayan yang melayani dalam kebaktian hari ini, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita menyimak beberapa warta jemaat berikut ini. Sehubungan dengan penyebaran virus corona serta memperhatikan himbauan pemerintah Republik Indonesia dan Majelis Sinode GKP tentang pencegahan dan penularan virus corona, maka kegiatan peribadahan baik kebaktian minggu, sekolah minggu, kebaktian rumah tangga, dan kebaktian kategorial yang lainnya untuk sementara waktu dilaksanakan di rumah atau di keluarga masing-masing. Jemaat yang berulang tahun minggu ini 26 Juli sampai 1 Agustus 2020, Ibu Julianti Rosinar Lasari. Mari kita dukung dalam doa saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam proses pengobatan dan dalam proses pemulihan. 1. Saudara Andika Juni Cesar. 2. Ibu Sri Hartati. 3. Ibu Ata Keketoni. 4. Ibu Sri Sudaryati. Dan yang kelima, Saudari Natalia Januari. Kiranya Tuhan memberkati pengobatannya dan memberikan kesembuhan. Laporan keuangan. Untuk laporan keuangan dapat dilihat dalam slide berikut ini. Demikian warta jemaat ini. Untuk informasi dan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi majelis jemaat seusai kebaktian atau dapat di nomor telepon yang tertera di warta jemaat. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian ini dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan hati bagi kemuliaan Allah. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 22 bait yang ke-1. Marilah kita siapkan hati kita. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangannya. Muliakan Allah dengan puji-pujian. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari bersama kita mengawali ibadah minggu di hari ini
dengan menyatakan bahwa pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Jemaat Tuhan, kita bersama akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita pun juga akan menyatakan syukur kita melalui doa. Mari bersama kita berdoa. Syukur kami nyatakan kepada Tuhan, Allah yang senantiasa mencurahkan kebaikan, rahmat, dan juga cinta kasih yang tiada pernah berkesudahan. Dan di dalam cinta kasih-Mu itu kami terus menyadari bahwa kekuatan kami ketika kami menjalani hari demi hari, bahkan di masa-masa sulit, ketika kami hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19, ada kekuatan yang terus kami rasakan dari Engkau ya Tuhan. Dan kekuatan itu yang mengantarkan kami ketika pada hari ini kami akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kami Tuhan ingatkan untuk terus memiliki gaya hidup kerajaan sorga yang sederhana tetapi memiliki nilai dan dampak yang secara luas. Tidak hanya bagi diri kami sendiri tetapi juga kepada banyak orang, masyarakat atau sesama yang ada di sekitar kami. Inilah kami Tuhan, terimalah syukur kami dan juga permohonan ketika kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari bersama kita membuka bacaan Alkitab kita sesuai dengan daftar bacaan Alkitab Sinode Gereja Kristen Pasundan. Kita akan membaca dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 hingga ayat 33 dan dilanjutkan dengan ayat 44 hingga ayatnya yang ke-52. Injil Matius pasal 13 ayat 31 hingga 33 dan 44 hingga ayatnya yang ke-52. Saya akan membaca untuk kita semua. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu, 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Dan kita lanjutkan ke ayat 44 hingga yang ke-52. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi, menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencapakan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi.
mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikian bacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang dengan sungguh mau memelihara dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya tiap-tiap hari. Terpuji nama Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di tanggal 23 Juli yang lalu, rasanya kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus tahu bahwa hari itu, tanggal itu menjadi sangat penting buat anak-anak kita, yaitu ketika kita merayakan Hari Anak Nasional. Tapi di balik selebrasi atau perayaan Hari Anak Nasional, saudara-saudara dan juga anak-anak yang kekasih, ada sebuah realita yang membuat kita prihatin, yaitu ketika masih banyak tindakan kekerasan yang dialami oleh anak-anak kita. Bahkan juga masih banyak anak-anak kita yang belum mengenyam pendidikan. Masih banyak juga anak-anak kita yang juga harus dipaksa dan melakukan perkawinan anak, saudara-saudara. Sehingga kalau kita merasa bahwa apakah anak-anak kita, anak-anak Indonesia secara menyeluruh, apakah kita mau katakan masa mereka saat ini gembira, kita harus katakan iya. Tetapi di sisi yang lain itulah realita yang baru saya sebutkan. Tindakan kekerasan kerap dialami oleh anak-anak kita. Padahal kita harus mengingat, masa hidup anak-anak itu tidak selama ketika mereka beranjak menjadi seorang remaja, lalu beranjak menjadi seorang pemuda, lalu beranjak menjadi seorang dewasa, dan masa itu panjang ketimbang masa ketika anak-anak kita masih kecil, saudara-saudara. Sehingga sangat penting bagi kita sebagai orang-orang dewasa, orang-orang tua, kita yang ada di keluarga, untuk mendidik anak-anak kita, melimpahkan cinta kasih dan memberi perhatian walau itu kecil. Karena ketika perhatian itu, walau itu kecil, saudara-saudara, itulah yang membekas di dalam dirinya. Sehingga ketika kelak ia menjadi seorang dewasa, ia akan mempraktekkan bagaimana ia mencintai dan mengasihi diri, dan juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya, saudara-saudara. Perhatian atau bahkan atensi kecil punya kekuatan yang besar, saudara-saudara. Sesuatu yang kecil yang kerap buat pandangan orang dunia, saudara-saudara, atau bahkan masyarakat, kita katakan, itu tidak ada pengaruhnya. Tapi di masa pandemi COVID-19, kalau kita bicara tentang perilaku hidup bersih dan sehat yang terus menerus, bahkan TikTok kalau anak ibu bapak yang remaja atau bahkan pemuda, ya, ada salah satu video TikTok yang menarik tentang bagaimana mencuci tangan, gerakan mencuci tangan, ya, gerakan mencuci tangan. Itu kan sebenarnya sangat sederhana. Tetapi ketika video itu terus kita saksikan, ya, secara berulang-ulang, tentunya itu akan membekas dalam ingatan kita, kan? Dari hal yang sederhana dan hal yang kecil itu punya dampak yang besar, punya efek yang besar, saudara-saudara. Saya mau kaitkan ketika firman Tuhan bicara tentang perumpamaan. Minggu yang lalu masih ada yang ingat nggak? Minggu yang lalu kita bicara tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Nah, saya yakin anak-anak, ibu bapak, oma dan opa masih ingat karena belum lama, 1 minggu yang lalu ya. Gandum itu terus dibiarkan bertumbuh
di antara lalang. Nah, sekarang ini pun juga kita diajak untuk melihat perumpamaan lain. Maka kalau kita bicara secara utuh, pasal 13 ada dimulai dari perumpamaan tentang seorang penabur. Lalu dilanjutkan lalang di antara gandum, khotbah minggu lalu. Lalu biji sesawi dan ragi, ya, ini ada 4. Ditambah dengan harta terpendam dan mutiara yang berharga. Dan tentang pukat. Jadi ada 7 perumpamaan. Maka kalau kita lihat, kenapa sih Yesus ingin menyampaikan perumpamaan? Kenapa Yesus ingin memberikan contoh supaya para pendengarnya dapat jelas. Dan apa yang mau disampaikan di sana dalam perumpamaan itu ada sebuah gambaran tentang kerajaan sorga. Nah, kerajaan sorga kerap bagi kita berpikir, oh itu kan bayangan tentang bagaimana ketika saya nanti sudah mati, sudah meninggal. Kita lupa bahwa menghadirkan kerajaan sorga adalah menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, saudara-saudara. Selagi kita masih Tuhan berikan nafas kehidupan, melalui setiap tutur kata kita, melalui sikap, melalui tindakan kehidupan kita, saudara-saudara. Sehingga itulah ketika Yesus menyampaikan tentang kerajaan sorga, kerajaan Allah, Ia meminta kepada kita semua, Ia berharap dari kita semua, bahkan pendengar yang ada saat itu untuk memiliki apa yang diharapkan dari tiap-tiap perumpamaan yang disampaikan. Yang pertama ketika Yesus menyampaikan tentang biji sesawi. Mungkin di antara kita pernah googling atau lihat di internet sekecil apa. Beberapa waktu yang lalu, entah sepertinya setahun yang lalu kalau saya tidak salah ingat, saya lalu ada rekan penatua bersama masing-masing keponakan kami. Lalu kami pergi ke Lembaga Alkitab Indonesia. Lalu kami melihat seperti apa sih ukuran biji sawi itu. Lalu di sana ukurannya kecil sekali ketika kami lihat. Maka apa yang dikatakan oleh Alkitab saudara-saudara di dalam Injil Matius pasal 13 ini, biji itu yang paling kecil. Tapi kita lihat, meskipun biji yang paling kecil, ya bahkan juga warnanya adalah hitam, tetapi punya dampak. Memberi cita rasa, membuat makanan tetap segar, mengandung minyak yang punya tujuan untuk pengobatan, saudara-saudara. Dan pertumbuhannya itu memang kalau dibandingkan dengan pohon lain, itu masih kalah tinggi dibandingkan dengan pohon-pohon lainnya. Tetapi tingginya itu lebih tinggi daripada manusia. Lalu beranjak lagi ke ragi, ketika ragi itu dicampur dengan air dan tepung, maka itu fungsinya untuk mengembangkan adonan. Sehingga apa yang dihasilkan? Ada roti panggang saudara-saudara yang matang dan tidak keras. Nah, itu fungsinya ragi. Lalu bagaimana dengan perumpamaan lainnya? Perumpamaan lainnya, saudara-saudara, ketika bicara tentang harta yang terpendam, kemudian orang yang akhirnya menjual seluruh miliknya, membeli ladang itu, saudara-saudara, lalu di sana ada mutiara yang indah. Kita bisa lihat orang akan rela mendapatkan sesuatu yang berharga. Lalu beranjak lagi ke perumpamaan lainnya tentang pukat. Kita bisa lihat di sini ada pilah-pilih ya, tentang akhir zaman, pemisahan antara yang baik dengan yang jahat. Maka kalau kita belajar dengan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para pendengarnya saat itu, ya, kepada para pendengarnya saat itu, justru kita diperhadapkan dengan apakah kita sebagai pribadi, ya, anak-anak, opa, oma, dan bapak ibu saudara sekalian, siapkah kita ketika kita merasa peran saya itu kecil loh Bu Pendeta. Apalagi saya sebagai anak-anak kecil. Ya, saya masih anak-anak. Saya belum tentu punya peranan di tengah-tengah pelayanan gereja, belum tentu saudara-saudara. Atau saya masih remaja, atau saya masih pemuda, saya masih belum kaya pengalaman betul. Kalau itu dibandingkan dengan orang-orang dewasa, opa-omanya. Dari segi usia saja memang sangat jauh. Tetapi justru kita bukan melihat
dari banyak atau sedikitnya pengalaman kita, tetapi seberapa meskipun itu kecil, meskipun kita rasa ada hal-hal yang sederhana kita lakukan, tetapi ketika kita melakukannya dengan tulus, ketika kita melakukannya dengan sukacita, kabar baik atau Injil itu punya dampak yang besar. Saya kembali mau mengaitkan dengan Hari Anak Nasional yang sudah kita peringati di tanggal 23 Juli yang lalu, saudara-saudara. Kerap anak-anak kecil itu kan jujur, bahkan terlalu jujur. Mungkin Bapak Ibu yang punya pengalaman ya, oma-opa ketika ngobrol sama cucunya bisa tanya. Saya bisa katakan bahwa anak-anak kita jujur, bahkan bisa terlalu jujur. Ya. Tapi kita lihat justru dari anak-anak kita lah yang masih kecil ini, kita belajar tentang ketulusan, kerendahan hati. Lalu kalau kita bicara tentang gadget atau perangkat sekarang ini, meskipun anak-anak kita masih kecil, mungkin mereka tidak tahu yang namanya book, manual booknya ketika membuka HP ya. Tapi mereka dengan sendirinya tahu, kemudian bisa selfie atau melakukan swafoto saudara-saudara ya. Atau bahkan hal-hal lainnya, dan malah justru mungkin ada yang punya pengalaman oma opa, dan malah justru cucu-cucu yang masih kecil, anak-anak yang masih kecil bisa ngajarin oma opanya menggunakan gadget. Kita katakan peran mereka masih kecil, tetapi mereka punya pengaruh yang besar, khususnya gadget. Karena generasi Z, nah ini kan yang memang sudah sangat familiar, sudah tidak asing lagi dengan gadget. Nah, maka kita bisa katakan bahwa meski kecil, tetapi ketika kabar baik atau Injil itu disampaikan dengan tulus dan sukacita, apapun keberadaan kita saudara-saudara, akan ada dampak yang besar bagi setiap pendengarnya. Perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang hal-hal yang kecil dan hal yang sederhana justru mengajak orang berpikir secara mendalam dari dalam dirinya. Ketika kita bicara tentang ragi yang akhirnya menghamirkan saudara-saudara, berarti kita lihat, kita pelajari bahwa perubahan itu mesti ada, muncul dari dalam diri kita sendiri. Maka ketika kita berharap orang lain berubah, maka perubahan itu harus dari diri kita terlebih dahulu. Lalu ketika kita bicara tentang kekuatan yang meski kecil sama seperti biji sesawi, kita belajar juga untuk menghargai keberadaan kita yang kecil ini, yang sederhana ini, agar Tuhan memakai kita dengan kuasanya itu untuk juga memberi pengaruh yang besar buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ketika kita bicara tentang siapkah kita untuk harga yang harus dibayar untuk sesuatu yang berharga saudara-saudara, sama seperti mutiara yang indah tadi, maka jangan biarkan sesuatu yang berharga di dalam keimanan kita kepada Yesus Kristus itu akhirnya disia-siakan. Bahkan di tengah-tengah kehidupan yang kita sebut apakah ini akhir zaman di tengah masa pandemi COVID-19, kita tidak tahu. Tapi yang pasti apakah keberadaan kita sebagai orang-orang Kristen sungguh memberi dampak yang besar bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Perilaku yang sangat sederhana, menggunakan masker, lalu mencuci tangan, menjaga jarak saudara-saudara, mungkin di antara kita sudah sangat bosan. Tinggal di rumah hanya saat-saat tertentu, waktu-waktu tertentu sudah sangat membosankan Bu Pendeta. Keluar sesekali juga gak masalah sebenarnya. Tapi untuk mengikuti protokol kesehatan, apakah kita bisa setia? Apakah kita bisa taat? Nah, ini yang menjadi tantangan buat kita. Apakah keberadaan kita sebagai orang-orang Kristen sungguh memberi dampak yang besar? Maka di hari ini kita diajak, kita didorong untuk memiliki gaya hidup kerajaan sorga. Sederhana, kecil, tetapi justru punya nilai dan dampak yang besar. Bukan dengan kekuatan kita, saudara-saudara,
Tetapi kita mau meyakini, kita yang kecil ini sungguh punya dampak yang besar ketika kita menyertakan kekuatan Tuhan di dalam diri kita. Selamat berjuang saudara-saudara, Tuhan menolong memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam rangka mengucap syukur atas kasih dan berkat Tuhan, yang kita menyatakan melalui persembahan syukur kita yang dikumpulkan di rumah masing-masing, yang nantinya kita akan kumpul bersama ketika ibadah dapat kembali dilakukan secara bersama. Dan persembahan syukur juga dapat dikumpulkan melalui transfer ke rekening bank gereja berikut ini. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai nas persembahan syukur ini yang terambil dari Matius pasal 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 145 bait pertama. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Mari kita menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, sumber segala berkat yang baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Meskipun di tengah-tengah badai yang sedang melanda kehidupan umat manusia,
tetapi kasih setiamu Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kami. Kalau pada siang hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Biarlah persembahan kami yang kecil ini ya Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan kuduskan supaya boleh terpakai bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Inilah hidup kami ya Bapa, kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah persembahan kami ya Bapa, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak dan anak-anak yang terkasih, mari kita menaikkan pokok-pokok syafaat kita dan kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Syukur kami nyatakan kepada Engkau ya Tuhan atas segala berkat, atas segala kasih-Mu, bahkan juga di kesempatan ketika kami dapat berbakti bersama seluruh dengan anggota keluarga kami. Dan kami juga mensyukuri di tanggal 23 Juli yang lalu, kami memperingati dan merayakan Hari Anak Nasional. Meskipun dalam realita masih banyak anak-anak yang mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan, tindakan kekerasan, tidak dapat mengenyam pendidikan, bahkan juga di tengah masa pandemi COVID-19, anak-anak kami mengalami tertekan situasi yang tidak nyaman. Maka kami berdoa agar generasi, khususnya anak-anak yang di dalam tumbuh kembang mereka, kami sebagai orang-orang tua dan sebagai orang-orang dewasa, bahkan sebagai gereja, untuk terus menjadi keluarga dan juga gereja yang mengedepankan gereja ramah anak, keluarga yang melimpahkan cinta kasih dan bahkan memenuhi 10 hak anak. Biarlah perjuangan itu kami lakukan, upayakan dalam kehidupan kami. Sebagai jemaat Dayakolot pada saat ini kami juga berdoa, bahkan sebagai bagian dari masyarakat, bangsa, dan negara, kami berdoa agar kami turut mendukung di dalam program untuk menurunkan kurva penyebaran COVID-19. Maka melalui tindakan-tindakan kecil kami, tindakan sederhana kami, biarlah itu berdampak bagi peningkatan kurva, merendahkan kurva penyebaran COVID-19. Dan kami berdoa agar tenaga-tenaga kesehatan, bahkan juga penyintas atau bahkan di dalamnya pasien, dan di dalamnya juga ada anggota-anggota keluarga yang mendampingi, Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan, agar kami tidak lagi cenderung untuk memberi stigma di tengah-tengah masa sulit ini. Tetapi kami mau bahu-membahu untuk saling menopang sebagai bagian dari bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Dan sebagai bagian dari jemaat Dayakolot, kami juga bersukacita dengan pertambahan usia untuk ibu yang kami kasihi, atau bahkan saudara-saudara yang kami kasihi di periode 26 Juli hingga tanggal 1 Agustus. Dan di dalamnya kami juga rindu berdoa untuk saudara-saudara kami di dalam masa perawatan dan juga proses pemulihan. Maka kami mengingat saudara Andika Juni Cesar, Ibu Sri Hartati, Ibu Atta Keketoni, Ibu Sri Sudaryati, dan Saudari Natalia Januari. Di dalam tangan kasih-Mu Engkau memberkati proses perawatan, pendampingan yang diberikan oleh anggota keluarga, bahkan juga memberkati segala upaya, obat-obatan, dan berbagai hal lainnya. Sambil tetap meyakini bahwa cinta kasih Tuhan, kuasa dari Tuhan, sungguh-sungguh memberi
harapan buat saudara dan orang-orang tua kami. Bahkan juga di dalamnya Engkau terus memberkati pendeta jemaat, pendeta Cliff Kasakean, dan juga seluruh penatua, komisi-komisi pelayanan, agar di tengah masa sulit ini ada upaya-upaya yang dilakukan secara kreatif dan juga inovasi, bahkan juga di tengah ibadah yang dilakukan secara online ini. Berkati tim multimedia, agar di dalam masa pandemi ini Tuhan karuniakan kekuatan, kesehatan, dan energi, bahkan juga upaya untuk melakukan ibadah yang akan dilakukan secara streaming. Biarlah segala upaya itu sungguh-sungguh memberi dampak di dalam pertumbuhan iman jemaat Tuhan ini, agar di tengah masa sulit sekalipun, di tengah masa yang tidak mudah ini, kami mau terus menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan, Kepala Gereja. Dan kami berdoa agar sebagai gereja Tuhan, kehadiran gereja ini, jemaat ini, sungguh memberi dampak yang sangat baik di tengah-tengah masyarakat. Bahkan juga ketika kami sebagai anggota jemaat yang tersebar dimanapun, ketika di tempat pekerjaan kami, di tempat studi kami, meskipun studi sampai saat ini masih dilakukan secara online. Berkati anak-anak kami di dalam masa-masa studinya, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan, bahkan mereka yang bekerja, kami juga berdoa dan mengingat bagi mereka yang terkena PHK, Tuhan ada, Tuhan mencukupkan, bahkan juga untuk upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka ketahanan pangan dan berbagai usaha lainnya. Tuhan yang mau tolong, Tuhan yang mau topang. Ini doa kami Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan dan apa yang kami upayakan di dalam ibadah minggu di hari ini sungguh-sungguh berkenan di hadirat Tuhan, sehingga kami mau terus miliki gaya hidup sebagaimana meskipun itu kecil tetapi memiliki dampak dan juga manfaat bagi orang-orang di sekitar kami. Dengar ya Tuhan doa dan seru kami ini, di dalam nama Dia kami bersama berdoa sebagaimana yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari bersama kita berdiri dan kita akan akhiri ibadah minggu di hari ini dengan menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 200, baitnya yang pertama, Ku Diubahnya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagaimana pujian yang telah kita nyanyikan bersama-sama, ketika kita berserah, maka ada perubahan
di dalam diri kita. Bahkan juga sebagaimana firman Tuhan yang telah kita dengar, kita berharap bahwa kita yang kecil ini Tuhan bisa pakai. Tuhan dapat memakai kita untuk melakukan atau bahkan memberi dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan di dalam perendahan hati kita, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, akan beserta dengan saudara-saudari sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.